Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wela Pramita, NIM 2121062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sifat dan perilaku tercela. Yang mana di sini saya membahas 5 sifat. Yang pertama itu hasad, kedua dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Oke, kita masuk kepada sifat yang pertama itu hasad. Hasad secara bahasa berarti iri atau dengki. Sedangkan menurut istilah, hasad ini adalah perasaan tidak senang ketika melihat seseorang mendapatkan rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad ini juga dimiliki oleh iblis karena iblis memiliki sifat iri ketika Allah meminta malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan iblis ini merasa iri karena kenapa Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada manusia, sedangkan manusia itu terbuat dari tanah, dan sedangkan iblis dibuat dari api. Jadi orang yang memiliki sifat hasad ini juga termasuk kepada temannya iblis karena sama-sama memiliki sifat hasad. Orang yang memiliki sifat hasad ini sering dijuluki dengan SMS, yaitu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi adapun larangan berperilaku hasad ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, yang mana arti yaitu, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan atau diberikan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan begitu pun perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Adapun dampak dari perilaku hasad ini, yang pertama itu hangusnya amalan kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah, yang mana seperti sabda Rasulullah SAW yang mana berbunyi, hindarilah dari kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad ini menghilangkan kebaikan, seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Dan dampak yang kedua itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Dan yang ketiga itu menimbulkan sifat sombong. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki sifat hasad ini, dia merasa bahwa apa yang dikaruniakan oleh Allah tersebut berpindahlah kepada dia, dan jangan orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih daripada dia. Jadi adapun cara menghindari perilaku hasad ini, yang pertama itu senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu berusaha menyenangkan diri dan orang lain. Dan perilaku yang kedua yaitu dendam. Dendam menurut bahasa ini adalah keinginan untuk membalas. Dan secara istilah, dendam ini adalah keinginan keras seseorang untuk membalas perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan orang lain kepada dirinya. Perilaku dendam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mana orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dampak dari perilaku dendam ini, yang pertama, hidup tidak akan tenang dan sulit bahagia. Orang yang berperilaku dendam, dia tidak akan merasa tenang dalam hidup. Selagi dendamnya belum terbalas, maka dia tidak akan tenang. Dan yang kedua itu selalu berprasangka buruk. Jadi orang yang memiliki perilaku dendam ini, dia akan selalu merasa bahwa apapun yang akan dilakukan orang lain terhadap dia, pasti hal tersebut adalah hal yang buruk. Dan yang ketiga itu dijauhi oleh banyak orang. Dan adapun cara menghindari sifat dendam ini, yang pertama itu berusaha untuk memiliki sikap sabar dan berjiwa besar.
Contohnya, jikalau kita ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita sebagai muslim yang sejati, maafkanlah orang yang berbuat jahat atau berbuat salah kepada kita. Dan yang kedua itu tidak membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga itu menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu berpeluang untuk berbuat kesalahan. Jadi kita menyadari bahwa setiap orang itu pasti tidak luput dari kesalahan. Begitupun kita. Kita juga berpeluang untuk melakukan kesalahan terhadap orang lain. Dan selanjutnya sifat yang ketiga itu ghibah. Ghibah secara bahasa berarti mengumpat atau mengunjing. Sedangkan menurut istilah, ghibah ini adalah menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Jadi membicarakan aib seseorang walaupun itu benar adanya. Jadi, adapun cara menghindari ghibah ini, yang pertama itu mengingat pedihnya azab ghibah. Jadi, orang yang berperilaku ghibah ini seperti juga dikatakan bahwa orang yang ghibah atau bergunjing ini sama halnya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan yang kedua itu cara menghindari ghibah ini itu merenungi aib atau kekurangan diri sendiri. Jadi kita merenungi kesalahan kita, yang mana jikalau kita berada di posisi orang yang kita gibahi, bagaimana perasaan kita. Jadi yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar dan menjauhi hal-hal yang mengundang diri kita untuk ghibah. Dan sifat yang keempat yaitu fitnah, yang mana fitnah ini secara bahasa berarti cobaan. Sedangkan menurut istilah, fitnah adalah perkataan bohong atau perkataan yang tidak benar tanpa jadi fitnah ini secara istilah adalah perkataan bohong berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang. Jadi fitnah ini adalah kita membicarakan orang tentang kejelekan orang, padahal orang tersebut tidak melakukan hal tersebut. Jadi adapun dampak fitnah, yang pertama menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang difitnah. Jadi bahayanya fitnah ini yaitu menimbulkan kesengsaraan kepada orang yang kita fitnah. Contohnya kita menfitnah seseorang tersebut berzina atau melakukan perbuatan yang buruk. Jadi kalau kita memfitnah orang tersebut, otomatis kita membicarakan kejelekannya kepada orang lain. Jadi orang lain yang mendengarkan kita membicarakan orang tersebut kejelekannya, pasti orang yang mendengarkan itu pasti merasakan orang ini pasti buruk atau pasti dia akan dijauhi oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dan adapun dampak fitnah yang kedua itu merusak persaudaraan. Dan adapun cara menghindari perilaku fitnah ini, yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga itu jangan menyampaikan sesuatu kalau belum ada kejelasannya. Dan adapun sifat yang kelima itu namimah. Namimah secara bahasa adalah adu domba. Sedangkan menurut istilah, namimah adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia seseorang untuk membuat seseorang itu saling bertengkar. Dan adapun dampak dari perilaku namimah ini, yang pertama itu berdosa dan sudah pasti balasannya adalah dimasukkan kepada neraka. Dan yang kedua itu merusak hubungan persaudaraan, yang mana ketika kita mengadu domba seseorang, pasti maka rusaklah persaudaraan di antara mereka berdua. Dan adapun cara menghindari perilaku namimah ini, yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu menjauhi berita yang isinya tidak jelas kebenarannya.
seperti gosip, berita-berita lainnya yang belum tentu kebenarannya tersebut. Dan yang ketiga itu menghindari dan menjauhi orang-orang yang suka melakukan adu domba atau namimah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku dari 5 sifat tadi adalah perilaku tercela yang mana harus kita hindari dalam kehidupan kita. Karena perilaku sifat tercela tadi tidak hanya berdampak kepada diri kita sendiri, akan tetapi juga berdampak kepada orang lain, yang mana rugi di kita dan membuat orang lain pun sengsara. Contohnya saja tadi perilaku fitnah tadi, yang mana membuat orang yang kita fitnah tersebut kesengsaraan, yang mana dalam kita memfitnah seseorang pasti orang lain yang mendengarkan cerita kita pasti akan menjauhi orang tersebut karena dia sudah beranggapan bahwa orang ini berperilaku buruk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.